Halo guys, welcome to Reberta. Sini kita ingin nge-review apa sih, Ed? Oh ya, perkenalkan dulu. Kita perkenalan dulu nih. Sebelumnya dengan kakak siapa nih? Aku Mita dan Aku Evina. kita ingin nge-review film apa ya? Apa tuh? Ya betul, kalian udah pasti baca di judul YouTube ini kan. Kita ingin nge-review film Hello Ghost. Tahu nggak sih sebelumnya film Hello Ghost ini itu film remake loh. Oh iya. Dari film Korea Selatan dengan judul Hello Ghost. Hello Ghost juga Tapi di judulnya. ini versi Indonesianya ya. Iya. Sebelumnya kita kenalan dulu nggak sih sama tokoh-tokoh dari film ini? Boleh. Itu tokoh utamanya di sini ada Kresna sebagai Kresna, itu pemeran utamanya. Kemudian ada siapa? Hesti sebagai Lita, terus Cika, itu nama aslinya Ciara Nadine. Di sini dia sebagai hantu kecil. dan Op Indro itu sebagai Kuatno. Satu lagi. Tora Sudiro sebagai Bima. Kurang nggak sih? Terlinda. oh iya Linda Siapa tuh pemerannya tuh? Suster Linda. MC. Kalian yang apa ya ngerasa feeling lonely, disaranin jangan deh nonton ini gitu karena ini tuh ada di fase aku banget. Apalagi sendirian gitu Iya, nontonnya, iya. jangan sendirian ya. Ya kalau mau nonton harus sama teman-teman lah minimal gitu kan, atau sama keluarga gitu supaya kalian tuh merasakan feel-nya gitu kalau nonton. Ini tuh benar-benar relate banget gitu kak di hidup aku. Jadi curhat kan. Jadi sisi curhat ya. Iya. Gimana nih filmnya kak? Jadi ada satu anak laki-laki yang ingin bunuh diri tuh. Karena ngerasa Udah feeling ya, lonely, karena ngerasa kesepian di dunia ini Si sih. Kresna itu ya Yang si Onat ini yang pemeran si Kresna ini. Terus dia tuh udah mencoba untuk bunuh diri. Yang pertama gagal, dia sampai 3 kali loh bunuh Apa sih dirinya. pertama tuh gantung. Dia mau bunuh diri, gantung diri gitu, tapi gagal. Terus dia ini cara yang kedua nih, apa dengan minum Racun untuk nyamuk gitu kan, iya, tapi gagal juga gitu kan. Terus yang ketiga ini dia mau mencoba buat minum obat supaya overdosis, terus dia mau nenggelam diri ya mau tapi di situ juga gagal. Nah pas dia sadar-sadar itu tiba-tiba dia ada di mana? Rumah sakit. Rumah sakit, iya. Yang ternyata ditolong sama Suster Linda. Ya. Dan di sini pemeran Suster Lindanya itu berbalik jauh banget loh sama karakternya yang asli gitu. Iya, KNZ itu iya. benar-benar the best sih pemerannya gitu. Iya bisa beda Iya, gitu. beda ya, banget soalnya sih. Bagus banget sih ya. Bagus banget gitu. Nah terus dia tuh pas setelah sadar dari rumah sakit tiba-tiba dia kaget ada satu orang yang itu tuh Bima. Iya tiba-tiba ada di sampingnya si Onat ini, si Kresna ini kan. Kaget lah dia kayak Kiranya orang. iya, ternyata orang. Suster Linda pun sama yang lain nggak ngeliat, cuma dia doang yang bisa lihat gitu. Dan di situ kayak dikiranya tuh si Kresna ini gila, ya kan? Kirain halu. Iya halu karena dia mau mencoba bunuh diri 3 kali terus gagal gitu kan. Kirain halu. Terus kayak langsung ditanganin sama dokter, terus di kayak di apa? Suruh ngejelasin Iya, apa yang dilihat, Iya. apa yang dihaluin sama dia. Tapi abis dia ngeliat Bima ini muncul lagi siapa? Si itu yang Hesti. Tiba-tiba tuh dia pas lagi disuruh terangin sama dokternya ini, tiba-tiba dia ngedenger suara orang nangis. Padahal dokternya tuh nggak apa? Nggak dengar apa-apa. Gitu. Pas dia ngampirin ke suaranya, tiba-tiba ada di balik lemari. Iya. Dan di situ ngakak juga sih. Di situ gue ngakak. Siapa nyimpen cewek di lemari? Iya, di situ gue ngakak juga sih karena emang Hesti kan kesehariannya juga lawak ya kan. Iya. Jadi kayak dia buat
bikin ketawa. bikin ketawa dengan ternyata dokternya kayak memaklumi kalau si Kresna ini gila gitu. Padahal apa yang dilihat si Kresna tuh bener gitu, tapi tidak dilihat sama orang lain. Bisa ngeliat arwahnya sih. Singkat cerita, dia pulang dari rumah sakit, Ketemu lah. sebelum pulang itu tuh ternyata udah rame tuh hantu-hantunya, ya kan? Yang si anak kecil, si anak Cika. kecil, terus si Om Indronya Iya. juga. Siapa tuh Om Indro? Yang jadi Kuatno. Kuatno. Ternyata dia ngebopong semua hantu-hantunya itu Digendong. Iya, digendong pulang gitu. ke kontrakannya si Kresna ini. Apartemen ya. Iya, apartemen. Udah di situ tuh kayak dia tuh kesel sebenarnya diikutin, apa sih maunya si hantu ini ngikutin si Kresna ini gitu kan. Dia emang punya masalah apa ya kan. Terus ditanya lah, mau kalian apa gitu kan. Si hantu-hantu itu tuh apa gitu. Jadi tuh dia mikir ini tuh sebenarnya hantu-hantu ini tuh siapa gitu loh. Hantu-hantu ini siapa selalu ngikutin si Kresna ini. Sampai-sampai dia tuh kayak, lu tuh maunya apa sih ngikutin gue terus setiap hari, setiap dia lagi beraktivitas tuh diikutin terus gitu loh. Iya kan. Terus singkat cerita ketemulah sama si dokter Enzi ini. Suster Linda. Ya udah dia ditanya tuh Kresna keadaannya udah membaik atau masih sama aja gitu. Terus juga di dalam film ini Kresna kan bingung ya, kenapa sih ini hantu-hantunya tuh pada ngikutin. Ternyata ada satu dari hantu-hantunya itu yang belum tercapai. Iya nggak sih? Iya sih. Benar. Om Kuatno ini kayak kamu kalau kita mau pergi ini harus ngabulin satu permintaan kita nih terakhir gitu. Dan itu dikabulin sama si Kresna satu persatu. Iya kan? Nah yang kayak Om Bimo itu mau ngambil radio dari temennya, radio tua gitu lah. Radio tua. Terus si Mima ini mau nyari angkotnya dia ya. Iya. Yang udah 20 tahun lalu. 20 tahun yang lalu gitu. Nah, terus anak kecil ini mau Main sepatu roda sama makan permen kapas. iya atau gulali ya. Iya. Kalau si Hesti ini yang Lita ini cuma pingin dia tuh masak buat dia makan gitu. Kenapa dia cengeng? Karena dia juga ngerasain hal yang sama Kresna ternyata kan. Feeling lonely. Iya gitu. Tapi di sini juga hantunya kayak baik juga sih gitu. Dia nggak jahat sama Kresna. Dia malah Om Kuatno ini ternyata pengen kayak ngejodohin si Kresna sama si Suster Linda ini gitu supaya dia tuh nikah sama sendirian. Ternyata dia udah dekat nih, cocok dekat. Tapi tingkat ceritanya lagi papahnya si Linda ini meninggal. Drop dulu nggak sih? Kritis. Terus meninggal. Tapi papahnya ini sesudah dia meninggal ada satu pesan buat Kresna. Udah jadi arwah. Iya, untuk dibilangin ke Linda gitu. Apa sih pesan bapaknya Linda ini? Pokoknya pesennya siapa bapaknya Linda tadi tuh yang arwah. Pokoknya dia bilang dia minta maaf sama Linda gitu, dulu pernah Bikin kecewa. sama dia ninggalin hadiah gitu ya ke Linda, disimpan di apa sih namanya, disimpan di kotak gitu, sampah gitu. dekat sampah. Tapi si Linda ini nggak percaya kalau misalkan papahnya Linda ini ngasih pesan ke Kresna ini. Disangkanya Kresna ini masih halu karena si Linda ini nggak percaya gitu kalau ternyata si Kresna ini bisa melihat arwah-arwah. Disangka si Linda, yang bikin gue ngakak gitu ternyata pas dia udah ketemu berdua nih, itu yang bikin gue ketawa sih. Linda masih nyangkanya Kresna orang gila, masih gak mau lagi. padahal dia udah
Mirka Nesti ini kan si Linda ini diajak ke apartemennya si Kresna suruh makan bareng. Oh iya. Suruh makan, ternyata si Linda ini kaget makanannya tuh banyak banget di meja gitu loh Iya, kan. dikira ada makan besar, makan Iya. bareng. Dan Linda tuh kaget, ini tuh buat siapa? Apa namanya, makanan Makan sebanyak sebanyak. ini tuh buat siapa gitu. Ternyata Linda kata Kresna ini ada hantu-hantu itu gitu. Iya, jadi Linda ngiranya dia tuh masih halu, masih kayak gila gitu. makanya si Kresna kecewa usir. sama hantu-hantunya, diusir lah si hantu-hantunya. Dan hantunya ini benar-benar pergi gitu mereka semua karena pergi. karena udah merasa udah dikabulin juga sih sama Iya. si Kresna ini kan. Terus Singkat cerita pas mereka berdua di taman rumah sakit itu, Iya. pas mereka makan apa tuh namanya? bukan, A few moments later. kroket Oh iya, kroket isi oncom oncom kemangi. Si Linda bilang dulu nggak sih kalau misalnya trauma itu bikin kita lupa sama semuanya gitu, sama masa lalu, sama semua orang. Terus di situ akhirnya si Kresna ini flashback ke masa kecilnya. Pas lagi makan kroketnya ini, Iya. ternyata dia flashback, ternyata kroket ini tuh beda dari yang lain. Yang biasanya kroket kan isinya ayam atau Iya, apa. keju. Nah ini Ini oncom. oncom dan kemangi. Di situ Dia ingat. Kresna langsung flashback waktu kecilnya. Ternyata Kroket isi oncom Dan sama kemangi kemangi ini. ini dibikin sama ibunya pas dia masih kecil, karena dia ingat kata-kata ibunya yang bilang oncom sama kemangi ini baik untuk jantung nggak sih ya ya. kesehatan lah ini. Makanya dia ingat sama masa kecilnya. Langsung dia lari, bener-bener lari, dia mau nyari hantunya lagi karena udah nyesel gitu nyuruh Iya, nyuruh mereka hantunya pergi. pergi gitu kan. Ternyata dia flashback nih waktu dia kecilnya, kenapa sih Kak dia sampai nangis kayak gitu. Iya, mereka kecelakaan nggak sih dulu? Iya, ternyata dia mau liburan ke pantai, ternyata di Naik angkot, naik perjalanan itu dia terjadi kecelakaan Kecelakaan. yang membuat keluarganya itu Semuanya? semuanya meninggal kecuali si Kresna. Makanya dia selama kecil, selama hidupnya tuh dia ngerasa feeling lonely banget, Sendirian banget. ngerasa sendirian banget, kayak udah nggak ada harapan hidup nih buat di dunia ini. Ngapain gue udah Makanya gak punya keluarga dia benci gitu. kayak hari-hari raya, tahun baru, karena Natal kita merasa gitu. banget Feelingnya banget, iya. Dan dia kayak makanya dia mencoba untuk bunuh diri. Ternyata dia gagal karena keluarganya ini yang nyelamatin selama ini gitu loh. Jadi dia untuk ketiga kalinya ini gagal untuk bunuh dirinya. Tapi yang di kolam terakhir itu si Suster Linda, pure Suster Linda yang nyelamat. Karena ada si Cika Oh iya, jadi berasa gitu ya. Jadi ada Cika, itu gara-gara Cika juga sih. Nah, di situ dia langsung ditolongin sama Suster Linda ini. Makanya Suster Linda ini juga berperan penting juga sih terhadap si Kresna ini gitu. Terus yang bikin aku sedih itu Yang seneng dulu nggak sih? ya, Yang seneng dulu apa nih yang disuka nih dari filmnya? ini sih yang disuka ya. Film ini juga ada pesan moralnya gitu loh Apa Kak. tuh pesan moralnya tuh? Pesan moralnya kayak Ini sih pentingnya kita nemenin orang-orang yang sendirian. merasa sendirian, Jangan biarin mereka sendirian lah iya gitu. gitu. Sebisa mungkin temenin sama orang yang ngerasa kayak gitu. Itu sih pesan dari aku. Kalau yang buat aku sedihnya tuh gara-gara kan emang ini film relate banget ya sama aku. Jadinya kayak jadi kayak ya feelnya kerasa banget sih. Itu kayak sedih banget. Ditinggal Tapi yang dari keluarganya awal gitu. sih udah kayak berasa. ditinggal keluarga bener-bener dia sendiri banget kayak nggak ada harapan hidup emang bener. Aku kan juga gitu ngerasain kayak udah lah gitu. Tapi ya mau gimana kan kita juga pengen Mas go on. pengen punya
keturunan nantinya ke depannya Itu kan. berjalan, Iya. guys. Ada rasanya sih yang kayak gitu sama. Tapi kalau yang aku gak suka tuh yang scene lari, yang lari dia sambil keinget sama masa kecilnya. Kenapa? Itu dia larinya nggak selesai gak sih? Karena dia Jadi belum flashback kan. Tapi nggak selari yang selama itu gitu loh. Kayak iya. bosen aja sih. Terus sama kayak actingnya Si Onat, ini kurang banget. iya, Tapi kurang natural sih. tapi ya bagus sih, udah ya bikin film ini kayak bagus lah gitu. Rate-nya Iya. nih, rate filmnya. Dari yang kedua. Iya, dari Kak Evina dulu nih, berapa film ini gitu? 1 sampai 10 lah. Aku 8,5 sih, karena Kita beda dikit doang. iya, aku 8,5 karena kalau misalkan pemerannya Yang utamanya sih kalau di aku karena kurang natural banget. agak kaku masih ya. Kalau misalkan dapat peran yang benar-benar natural banget, kerasa banget sih itu sedihnya pasti. Film ini tuh bagus karena didukung sama pemain-pemain pembantunya yang jadi hantu-hantunya. Dan film ini juga nggak sedih juga sih, maksudnya nggak kebanyakan sedih, ini juga ada lawaknya juga sih. Iya sih. Nggak pure Nggak benar-benar horor, sedih juga, dan nggak ada horornya sama sekali. Ini nggak ceritain tentang keluarga, di situ aku paling nggak bisa Kak, gitu. Ceritain keluarga. Recommended gak di film ini? Buat aku sih recommended banget, kalian harus nonton sebelum ini film selesai di bioskop gitu. Nontonnya jangan sendirian. Dan jangan sendirian karena harus Minimal ajak ayam. Minimal ajak ayam guys. Terus yang buat aku menyentuh banget juga tuh ada kata-katanya Kak. Iya, apa tuh? Terakhir pas Yang- mau abis tuh filmnya kayak di situ Ada deg-degan kalimat. banget tuh. Terakhirnya ada kata-kata yang buat aku menyentuh banget itu apa Kak? Tolong jelasin. Gini guys, biarpun keluargamu meninggalkanmu, tapi dia selalu menyertakan kamu. Itu di situ baper banget sih kayak. Tapi sebelah kakaknya tuh ada mbak-mbak yang udah nangis sih dari awal. Udah dari awal Iya sih. Udah serasel-serasel dari awal film. sih udah nangis. Aku pikir kayak kenapa sih lebay banget nangis, ternyata Emang beneran sedih gitu filmnya. Kayak makan ludah sendiri gue kayak Ini orang lebay banget nangis-nangis ternyata dia juga nangis. bener-bener banjir banget sih nangisnya. Pokoknya ini film tuh recommended banget sih sebenarnya sih. Dan ini tidak di itu usia ya, dari semua umur itu bisa nonton. Jadi jangan lupa nonton di bioskop terdekat kalian. Mungkin itu aja yang bisa kita review filmnya. Kalau misalkan emang ada scene-scene yang atau part-part yang kurang kita jelasin, ya kalian mohon maaf ya. Karena ini menurut kita aja. Iya, menurut penilaian kita aja Iya. nih kayak gimana filmnya. Tapi so far ya kalian harus Nonton sendiri, nonton aja. Jangan lupa dan jangan lupa untuk like, comment, and share, and subscribe. bye-bye. Kita akan kembali lagi untuk konten-konten selanjutnya yang mungkin ada recommended film. Komen juga. Dadah. Bye.